Ya, salam sahabat Yes. Bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah, sahabat-sahabat Yesus, kita masih dalam suasana PPKM, masih dalam pembatasan, masih dalam suasana yang belum berubah. Tetapi, nah ada tetapinya. Apakah kita akan menyalahkan keadaan? Apakah kita akan berpangku tangan? Apakah kita hanya diam saja? Apakah kita hanya tidur saja? Atau apakah kita bisa berkarya? Ada sesuatu yang bisa kita kerjakan. Nah, karena itu firman Tuhan bagi kita akan menyapa kita semua di dalam kitab Yeremia 29. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini berbicara melalui Nabi Yeremia kepada orang-orang buangan yang pada waktu itu mereka sedang dibuang. Mereka dibuang selama bertahun-tahun. Dan ketika firman Tuhan ini berbicara kepada Yeremia, masa pembuangan mereka masih harus mereka tempuh lagi. Masih harus berjalan lagi selama 77 tahun lagi. Baru Tuhan akan mendengar dan membebaskan bangsa pilihannya. Lalu, apa yang bisa kita kerjakan? Lalu apa yang mereka akan lakukan ketika masa itu belum juga selesai? Dan secara jelas Yeremia mengatakan masih 77 tahun lagi Allah akan mendengarkanmu dan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tetapi yang menarik, firman Tuhan berbicara kepada Yeremia pada waktu itu untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang di sana. Untuk menyampaikan pesan pada umat pilihan Allah. Karena itu firman-Nya menarik. Ketika kemudian kita semua tahu bahwa di dalam Yeremia 29 ayat 11, kita semua tentu menghafal ayat ini mengatakan bahwa aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Bukan kecelakaan tetapi damai sejahtera. Tetapi konteksnya kita juga bisa melihat bahwa kondisinya sungguh memprihatinkan. Bahwa kondisinya sulit. Karena itu firman Tuhan tadi di ayat yang kelima, 6, dan 7. Di sana dikatakan, dirikanlah rumah, kerjakanlah kebun, nikmati hasilnya. Carikanlah suami bagi anakmu perempuan, carikanlah istri bagi anakmu laki-laki. Dan usahakanlah kota itu. Sebab kesejahteraannya juga kesejahteraanmu. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, di dalam masa seperti ini kita dibatasi, apakah berarti kemudian kita diam saja di rumah? Kita tidak bisa berkarya. Karena itu sahabat-sahabat Yesus, saya akan mengajak saudara-saudara untuk bertemu, untuk berkenalan, untuk kita belajar bersama dari seorang yang luar biasa. Namanya adalah Mbah Hadi. Mbah Hadi ini salah satu warga GKJ Wonosobo yang tinggal di kelompok Betania, tepatnya di Sub Selomerto. Kita akan lihat bagaimana kehidupan Mbah Hadi sampai dengan hari ini. Kita akan lihat. Nah, saudara-saudara, Mbah Hadi itu hidup sendirian. Dia tidak berkeluarga dan Mbah Hadi tidak punya rumah apalagi tanah. Nah, tetapi kehidupannya dilakukan dalam sukacita. Justru di dalam kondisinya seperti ini, apa yang dilakukan oleh Mbah Hadi? Mbah Hadi bercerita bahwa Mbah Hadi itu memiliki talenta yang diberkati Tuhan, yaitu melukis. Spesialnya adalah melukis wayang. Kehidupannya, meskipun dia sendirian, dia menghabiskan banyak waktunya selain juga
menjaga ayam milik tetangganya, juga berkarya. Dia melukis. Dan yang menarik, salah satu lukisannya adalah Bimo. Ini yang kemudian Mbah Hadi lakukan dan Mbah Hadi kerjakan. Nah, sahabat-sahabat Yesus, ini hasil karyanya Mbah Hadi. Kita buka sama-sama ya, sebab saya diberikan sudah jadi, yaitu lukisan wayang, tepatnya lukisan Bimo. Kita akan lihat bagaimana hasil karyanya. Kita akan lihat sama-sama. Saudara-saudara bisa lihat, bagus bukan? Hasil kualitasnya juga bagus, catnya juga bagus. Saudara-saudara bisa bayangkan bahwa ini dikerjakan secara manual atau handmade. Nah, karena itu mari kita juga bisa dukung. Bapak Ibu bisa dukung karyanya Mbah Hadi dengan menghubungi Bu Nurul. Nanti nomornya dan namanya Bu Nurul saya cantumkan di bawah ini. Nah, saudara-saudara bisa pesan lukisan ini, tetapi karena ini lukisan handmade, tentu ada waktunya, mungkin sekitar 2 minggu Mbah Hadi harus melukisnya. Bagus bukan? Karena itu tetap berkarya, tetap sukacita, meski di tengah persoalan kehidupan yang belum selesai, bukan berarti kita tidak bisa melakukan apapun. Mbah Hadi contohnya, dia bisa berkarya dan karyanya luar biasa buat kita. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, mari bersama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sebab di tengah situasi yang sulit seperti ini, kami diingatkan melalui sabda-Mu ketika Yeremia Tuhan utus untuk juga menyerukan sabda bagi orang-orang yang berada pada masa pembuangan waktu itu. Meskipun sulit, meskipun susah, meskipun situasinya berbeda, tetapi kami bersyukur Tuhan masih menjaga kami, Tuhan masih menolong kami. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, kami tidak kehilangan talenta. Setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kami, mari Tuhan, kami mau pakai, kami mau kerjakan, kami mau berbuat, kami mau melakukan sesuatu. Supaya kehidupan ini juga semakin baik, semakin sejahtera, sebagaimana sabda-Mu. Kami diizinkan untuk melakukan karya ini dan itu. Karena itu Tuhan, di tengah situasi seperti ini, berkati kami, supaya kami tidak patah semangat, supaya kami tidak kecil hati, supaya kami tidak tinggal diam, tetapi melalui talenta, melalui berkat yang Tuhan berikan, kami bisa berkarya, kami bisa melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu Bapak, tolonglah kami di dalam masa-masa seperti ini, kami tetap kuat, kami tetap sehat, kami tetap semangat. Juga kami berdoa untuk teman, saudara, keluarga, jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Bapak, kami berdoa bagi mereka. Mari Tuhan semangat-Mu, sukacita-Mu, kesembuhan-Mu memulihkan kondisi fisik mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami, jemaat-Mu, saudara keluarga kami yang juga isolasi mandiri di rumah. Mari Bapa, kami juga mendoakan mereka. Berikanlah semangat-Mu, berikan sukacita-Mu, berikan kesembuhan-Mu, supaya mereka pun segera pulih dari COVID-19 ini. Bapa, kami hanya percaya, kami hanya bersandar, kami hanya berharap hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, berikanlah kekuatan-Mu bagi kami semua untuk melanjutkan kehidupan ini dalam kekuatan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami bersandar, kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, bukan berarti situasi sulit seperti ini kita hanya menyalahkan situasi atau menyalahkan kondisi dan keadaan kita. Jangan. Karena itu Tuhan sudah memberikan saudara dan saya talenta. Setiap kita memiliki talenta dan kebiasaan kita masing-masing. Tetaplah berkarya. Mari semangat mengisi hari-hari ini. Meskipun kondisinya seperti ini, percayalah. Setiap kerja keras kita, setiap usaha kita, ketika kita mencintai Allah, ketika kita bersandar kepada Allah, maka kebahagiaan dari Tuhan Allah juga diberikan buat saudara dan saya. Tetap semangat, tetap hidup dalam pengharapan dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.